Selamat malam, perkenalkan saya David Rahmadian. Pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat dan detail konsep tentang sistem operasi. Baik, langsung saja. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan controlling dan juga untuk melakukan manajemen perangkat keras atau yang bisa dikatakan dengan hardware, serta operasi-operasi dasar sistem, dan juga berfungsi untuk menjalankan program aplikasi seperti pengolahan kata, pelajaran web, dan lain sebagainya. Nah, sistem operasi ini selalu berkaitan dengan hardware. Sistem operasi akan melakukan segala aktivitas mulai dari pergerakan mouse, input keyboard, tampilan di layar monitor, dan juga perangkat penyimpanan. Artinya, sistem operasi akan menangani semua perangkat, baik itu output maupun input data. Nah, sistem operasi itu bisa dikatakan dengan operating system itu perlu menggunakan driver perangkat dari hardware agar bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkatnya tersebut. Nah, hardware seperti yang saya katakan tadi memiliki hubungan erat dengan sistem operasi. Tanpa adanya sistem operasi, maka hardware komputer hanyalah sekedar benda mati atau perangkat yang tidak berguna. Dengan adanya sistem operasi ini, maka seluruh software aplikasi bisa berinteraksi dengan hardware dan bisa bermanfaat untuk usernya. Berikut saya jelaskan tentang sistem operasi. Nah, di sini ada user dan ada juga operasi. Sistem operasi terdiri dari dua jenis, yaitu aplikasi dan kernel. Kernel merupakan suatu core atau inti dari sistem operasi. Nah, fungsinya untuk memanage hardware dan menyediakan interface aplikasi dalam mengakses dan mendistribusikan proses pada setiap hardware seperti hard disk, alat input maupun output, memori, dan prosesor. Sedangkan bagian aplikasi ini berfungsi sebagai interface yang menghubungkan antara user atau manusia dengan mesin. Seperti user dapat melakukan instruksi pada mesin. Nah, contohnya seperti mencetak angka, menampilkan grafik pada monitor, mengatur kuota hard disk atau memori, dan juga mengatur kinerja mesin melalui bagian aplikasi tersebut. Ini merupakan bagian dari sebuah sistem operasi. Perlu kita ketahui bahwa di sini ada user atau operating system. Operating di sini yaitu ada aplikasi dan program-programnya, dan ada juga hardware. Hardware di sini ada CPU, ada RAM, ada input dan output. Nah, ini adalah cara kerja suatu sistem operasi. Mungkin bisa diawali dari saat pertama kali sebuah komputer dihidupkan, yaitu pada saat awal dikatakan proses booting, maka komputer akan memberikan sinyal operating system yang tersimpan di dalam hard disk melalui RAM. Nah, ini adalah bagian dari sistem operasi yang berperan secara langsung untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan komunikasi dengan hardware-nya. Nah, bagian tersebut disebut dengan kernel tadi. Sedangkan bagian dari operating system yang berperan menghubungkan user interface atau antarmuka aplikasi dengan pengguna atau user disebut dengan sel. Nah, sebenarnya ada dua jenis sel yang terdapat dalam sebuah komputer, yaitu sel yang disebut dengan COM line, merupakan sel yang berbentuk teks dan bisa dikatakan bentuk DOS, yang tampilannya hanyalah black and white. Dan yang kedua adalah graphical user.
merupakan bentuk sel grafis, jadi ada tampilan-tampilan menunya. Kita seorang user atau kita ingin menggunakannya, kita tinggal klik menu-menunya menggunakan mouse. Nah, berdasarkan cara penggunaannya, sistem operasi ini atau operating system ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada yang berlisensi dan ada yang free. Untuk yang berlisensi ini artinya seorang user harus melakukan registrasi dan membayar lisensi jika untuk menggunakan sistem operasi tersebut, seperti Windows 7, Windows 10 maupun sistem operasi lainnya, Mac juga. Sedangkan untuk yang free atau bisa dikatakan dengan open source, nah sistem operasi ini lebih memberikan keleluasaan kepada user untuk menggunakan. Bahkan kita sendiri dapat melakukan perubahan dan juga mengupdate sesuai dengan keperluan tanpa perlu membayar izin atau lisensi dari sistem tersebut. Contohnya seperti kita menggunakan varian Linux, Debian, Ubuntu, dan lain sebagainya. Mungkin kiranya hanya sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sistem operasi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.